ini adalah feedback yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Memang intensitas surveinya tinggi sekali. Kalau pemilunya bulan depan intensitas survei tinggi memang unik dan biasa ya. Tapi kalau sekarang pemilu masih 8 bulan tapi surveinya luar biasa. Rasanya seperti tiap minggu, tiap 2 minggu ada survei. Jadi menggambarkan masa betapa perhatian tinggi, tapi juga dinamikanya masih sangat bisa disebut masih sangat fluktuatif. Kemarin hari Minggu berdasarkan temuan di lapangan akhir Mei. Jadi saling salib menyalipnya bukan hanya di tingkat capres, tapi juga di tingkat cawapres. Di tingkat calon presiden, indikasi yang kita temukan di akhir April bahwa pengerucutan nama menghasilkan Pak Prabowo unggul tipis meskipun dalam margin of error. Di survei akhir Mei, indikasi serupa juga kita temukan. Pak Prabowo sedikit lebih unggul dibanding Pak Ganjar, sementara tren penurunan Mas Anies belum berhenti. Nah, ada dua penyebab mengapa Mas Anies trennya masih negatif. Yang pertama adalah approval presiden di survei kami masih sangat tinggi, naik 3% dari 76 ke 79,2%, sedikit di bawah survei-survei lain yang menemukan angka approval rating di kisaran 82%, tetapi secara umum masih di angka 80%. Nah, di saat approval rating presiden tinggi, pola yang kami temukan sebelumnya adalah elektabilitas Mas Anies tertekan, karena Mas Anies di-frame oleh Yul Van Lindan sebagai capres antitesa, sehingga ruang gerak Mas Anies itu agak terbatas ketika tingkat kepuasan terhadap presiden meningkat. Lain soal kalau 9 bulan ke depan tren kepuasan terhadap presiden menurun, itu akan menjadi kabar baik buat Mas Anies. Nah, yang kedua adalah karena kinerja tim Pak Prabowo mulai merangsek basis-basis lamanya, sehingga beberapa pemilih tradisional Pak Prabowo yang sempat lari ke Mas Anies itu kembali ke Pak Prabowo. Contoh yang paling kelihatan adalah Jawa Barat dan Banten. Di survei sebelumnya kami temukan ini adalah basis Mas Anies, tapi dua survei terakhir pemilih di Banten dan Jawa Barat itu kembali memilih Pak Prabowo. Jadi itu konstelasi di tingkat capres, tetapi seperti yang tadi Mas Arief sampaikan, meskipun ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, tetapi jauh untuk sampai angka 50% plus 1 ya, satu magic number untuk bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran. Artinya masih ada peluang buat 3 capres teratas ini, dan salah satu peluang yang tepat buat mereka adalah memilih cawapres yang bisa mendongkrak suara, karena bagaimanapun tidak ada capres yang dominan dan karenanya peran cawapres menjadi menentukan. Nah, sayangnya di tingkat cawapres pun tidak ada yang dominan dan ada saling salib menyalip juga ya. Misalnya peringkat pertama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno kali ini disalib oleh Erick Thohir, meskipun perolehan Erick Thohir sebagai pemuncak klasemen cawapres itu juga tidak signifikan selisihnya dengan Ridwan Kamil. Mahfud MD yang biasanya di single digit, di survei terakhir kami ini masuk ke double digit, bahkan secara absolut di atas suara Sandiaga Uno, tetapi secara statistik tidak signifikan beda antara Erick Thohir, Ridwan Kamil, kemudian Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Nah, tren penurunan di Mas AHY lagi-lagi mungkin berkaitan dengan tren peningkatan approval rating Presiden Jokowi, sehingga cawapres yang diasosiasikan sebagai alternatif itu juga agak tertekan. Jadi kira-kira itu pola yang kita temukan. Lagi-lagi seperti yang disimpulkan oleh Mas Arief tadi, ini terlalu jauh untuk kita ambil kesimpulan siapa capres-cawapres pemenang, karena bagaimanapun masih ada 9 bulan menuju 14 Februari dan masih ada 4 bulan sebelum proses pendaftaran. Anything can happen, dan bukan hanya soal elektabilitas tetapi juga akseptabilitas di mata elit. Ini penting karena beberapa cawapres yang mungkin kecil di mata publik tetapi akseptabilitas di mata elitnya besar. Misalnya nama-nama kiai dari NU ya, itu kan kita uji juga. Beberapa nama yang sempat muncul dalam radar Ibu Mega
Meskipun kecil elektabilitasnya, tetapi bisa jadi Ibu Mega punya pertimbangan lain. Tidak percaya hasil survei, relawan Anies di Riau sebut survei hanya jualan lawan politik. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, terkait dengan situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum Pilpres 2024 mendatang, terkhusus untuk bakal calon Presiden Anies Baswedan, relawan Anies Indonesia tidak terpengaruh sedikit pun adanya berita atau isu-isu yang berkembang di luar sana. Dapat saya jelaskan kepada kita semua, secara organisasi kami menanggapi dengan santai, terus bergerak dan bekerja mensosialisasikan Anies Baswedan ke masyarakat, ujar Koordinator Presidium Relawan Anies Nasional Anas Masril Ardi Sabtu 10 Juni 2023. Masalah polling dan survei dari beberapa lembaga survei yang menempatkan Anies di urutan paling buncit. Polling itu bagi relawan hanyalah jualan para lawan-lawan yang tidak ada pengaruhnya bagi pemilih Anies Baswedan. Polling itu sama dengan kita memesan suatu kebutuhan. Tentu kita sebagai pembeli meminta bagaimana produk yang kita beli itu sesuai dengan selera kita, ujar Masril. Jadi, silakan saja mereka membuat polling sesuai dengan selera mereka. Silakan mereka menempatkan Anies di urutan berapa saja. Bagi masyarakat, utamanya pemilih Anies tidak berpengaruh apa-apa. Tambahnya lagi, Masril mengingatkan kembali kondisi Pilkada Jakarta yang sebelumnya hampir semua selalu menempatkan Anies Baswedan di posisi buncit. Namun hasilnya berbeda. Kita masih ingat Pilkada DKI Jakarta. Di setiap polling Anies selalu di nomor 3, tapi di saat pencoblosan Anies berada di depan sebagai pemenang, ujarnya. Terkait dengan adanya penjegalan perampokan salah satu partai koalisi pendukung Anies oleh Muldoko CS, itu adalah salah satu ketakutan pihak lawan. Dengan dirampoknya salah satu partai koalisi pendukung Anies, tentu berimbas kepada pencapresan Anies di Pilpres 2024 nanti. Ditambah lagi adanya iming-iming kepada Ketua Umum salah satu partai koalisi pendukung Anies Baswedan untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Tentu, lanjut Masril, para elit partai yang masih solid seperti PKS dan Nasdem tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencari partai yang bisa mengisi tempat yang ditinggalkan oleh partai yang keluar koalisi. Kesimpulannya, kami para relawan Anies Indonesia, apapun yang terjadi di luar sana tidak berpengaruh banyak. Sebagai relawan, kami terus bekerja, bahkan kerja lebih giat lagi, mensosialisasikan baca pres Anies Baswedan, ujar Masril. Masalah polling dan survei dari beberapa lembaga survei yang menempatkan Anies di urutan paling buncit. Polling itu bagi relawan hanyalah jualan para lawan-lawan yang tidak ada pengaruhnya bagi pemilih Anies Baswedan. Polling itu sama dengan kita memesan suatu kebutuhan. Tentu kita sebagai pembeli meminta bagaimana produk yang kita beli itu sesuai dengan selera kita, ujar Masril. Jadi, silakan saja mereka membuat polling sesuai dengan selera mereka. Silakan mereka menempatkan Anies di urutan berapa saja. Bagi masyarakat, utamanya pemilih Anies tidak berpengaruh apa-apa. Tambahnya lagi.